Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyida. Alhamdulillahilladzi amara bis-sholati wan nukri walladzi khalaqal arda wa ma fiha wal bashar walladzi hada an-nasi bi hidayatil adhar. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi akmala al-qulubil hujjah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul muhtar. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ahya. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini kita semua berkumpul berbondong-bondong ke Masjid Mujahidin yang kita cintai dan insya Allah yang diberkahi Allah untuk melaksanakan sebuah ritual tahunan, yaitu sholat Idul Adha. Merupakan kesempatan, kemampuan, kondisi serta keinginan terus yang menjadi modal kita untuk dapat berpartisipasi pada pelaksanaan ibadah ini. Kesemuanya merupakan limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus senantiasa kita syukuri. Salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin segenap para rasul dan nabi, teladan umat sejati. Islam yang dengan sunnahnya telah menuntun umatnya ke arah khair ummah, sebaik-baik ummah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanggal 9 Zulhijjah, saudara-saudara kita seiman yang tengah berhaji di tanah suci Mekah telah datang dan berkumpul di padang Arafah secara seraya bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Musta'afin artinya adalah kaum yang lemah, kaum yang membutuhkan, atau juga kaum minoritas. Bukanlah takaran material dari hewan kurban tersebut yang menjadi tolong ukur, melainkan ketulusan untuk memupuk kedekatan kepada Sang Pencipta yang juga termanifestasi dalam jalinan silaturahim yang erat antar sesama umat manusia. Begitulah hakikat dari ketakwaan yang diawali dengan niat suci dan berkorelasi konstruktif pada ranah sosial keseharian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
lan yanalallaha al-quluha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya tidak dapat mencapai Allah daging dan darah hewan yang disembelih, tetapi yang dapat mencapai adalah ketakwaannya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketulusan di dalam melaksanakan kurban telah dicontohkan oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk mengorbankan putra tersayangnya Ismail alaihissalam. Pelaksanaan perintah tersebut merupakan sesuatu yang sangat berat secara psikologis atau secara manusiawi, tetapi perasaan itu terkalahkan oleh ketundukan dan ketulusan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut mengisyaratkan sebuah pesan penting bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengalahkan kecintaan kepada yang lain, sehingga mensyaratkan kesediaan mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai demi menggapai cinta yang lebih tinggi, yakni mahabbatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pelajaran dari Idul Kurban ini dapat menjadi spirit pengabdian kepada bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Paling tidak ada 3 hikmah yang tersirat dari peristiwa kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, tanggung jawab sebagai fondasi aktivitas. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan tingginya rasa tanggung jawab itu dalam menunaikan tugasnya. Ia berupaya mengabaikan egoisme individualisnya dan istiqomah terhadap amanah yang diembannya. Ia ingin menjalankan perintah Allah kendati tidak sejalan dengan harapan hatinya. Begitulah sejatinya kita menanamkan rasa tanggung jawab dalam keseharian, sehingga berimplikasi positif terhadap bangsa dan negara. Egoisme pribadi dan kelompok harus ditepikan untuk memprioritaskan kepentingan bersama yang lebih utama. Ketika rasa tanggung jawab ini tertancap kokoh dalam sanubari dan terpatri dalam segenap dimensi keseharian, maka profesionalisme akan terbangun secara konstruktif. Dimensi konkret dari tanggung jawab ini adalah senantiasa memberikan yang terbaik berdasarkan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Terbuka varian jalan dan tersedia aneka cara untuk mempersembahkan yang terbaik bagi negeri kita Indonesia tercinta ini, sepanjang rasa tanggung jawab itu senantiasa menyertainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minuna wa satraduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah kamu, niscaya Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat amal kamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, sebagai hikmah dari kita melaksanakan kurban adalah muncul jiwa optimisme. Optimisme sebagai penumpang kreativitas. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan betapa tinggi optimismenya ketika ia beserta istri dan anaknya Hajar dan Ismail harus berpindah tempat, meninggalkan negeri Palestina karena menjalankan perintah Allah yang kala itu
Mekah Al-Mukarramah tanahnya masih sangat tandus, sebuah pengorbanan yang besar karena harus merelakan buah hatinya itu tinggal di kawasan Mekah yang masih tak berpenduduk saat itu. Peristiwa ini mengisyaratkan bahwa keberanian untuk mengambil risiko demi menghadapi tantangan merupakan salah satu cara yang harus ditempuh untuk meraih kemajuan. Meninggalkan zona yang nyaman atau comfort zone yang dibarengi dengan optimisme akan keluasan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan akan memaju dalam meningkatkan prestasi. Nabi Muhammad SAW juga berhijrah dari Mekah ke Madinah menjadi babak baru dalam peradaban Islam. Makkah yang sangat dicintai oleh beliau harus ia tinggalkan demi menggapai harapan yang lebih tinggi. Kita teringat ucapan beliau ketika meninggalkan tanah leluhurnya menuju Madinah. Beliau bersabda, "Wallahi innaka ahabbu ardallahi ilayya walaula an qaumaka akhrajuni ma kharajtu." Yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya yang bertempat tinggal di sini tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Seseorang yang optimis pasti akan menjadi pribadi tangguh. Ia akan siap menghadapi kondisi baik dan buruk. Kalau kondisi baik yang diperoleh, ia segera bersyukur. Tetapi jika kondisi buruk yang ia jumpai, maka ia sikapi dengan bersabar. Tidak ada keluh kesah yang terlontar dari lisannya. Atas dasar itu, berkreasi dan berinovasi merupakan manifestasi dari optimisme itu. Pengabdian kepada bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan semangat optimisme, yaitu dengan berupaya seoptimal mungkin menghadirkan kreasi dan inovasi yang mengakomodasi tuntutan kekinian, namun tetap berpijak pada lokalitas budaya kita yang sangat kaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah ketiga adalah kemampuan bekerja sama dengan pihak lain sebagai pemelihara kreativitas. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mencontohkan kerjasama yang sangat apik di saat mengutarakan maksudnya hendak mengorbankan putranya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bak yang bersambut Nabi Ismail dengan lapang dada merespon dengan baik maksud ayahnya, kendati yang disembelih ternyata atas izin dari Allah adalah seekor domba atau kibas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengendaki korban dalam bentuk manusia, tetapi dalam bentuk hewan. Antara ayah dan anak tercipta relasi harmonis sehingga tercipta saling pengertian, saling percaya, saling meyakini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat dijadikan teladan bagi seorang bapak yang baik, sedangkan Nabi Ismail alaihissalam dapat dijadikan teladan bagi seorang anak yang baik. Pengabdian untuk bangsa dan negara tidak dapat menihilkan peran kerjasama. Kebersamaan dan jalinan kekompakan sangat padu dalam keseharian juga menjadi prasyarat kesuksesan. Kita harus saling mendukung berdasarkan kapabilitas dan kapasitas masing-masing. Seorang anak harus patuh dan sayang kepada kedua orang tuanya. Seorang siswa harus menghormati gurunya. Seorang pegawai harus menghargai atasannya. Seorang warga negara yang baik harus taat pada pemimpinnya dan sebagainya. Di era kekinian dibutuhkan kemitraan untuk dapat menggapai hasil yang maksimal. Sistem dan perangkat kehidupan menghendaki jalinan kebersamaan yang saling berinteraksi yang harmonis. Tentu saja kerjasama hanya akan terwujud dengan baik jika ditanamkan rasa saling percaya satu sama lain yang didasari tentunya dengan prinsip amanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian kaum muslimin khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya
Minimal ada 3 hal yang perlu kita renungkan dari peristiwa kegiatan program. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi'azizi nafsih wa biyassiri syakirina lihamidi syukrih wa muwaffiqil muhtarina liqiyami bi amrih. أحمد على ما أنعم وأسلم لأمره ثم حكى الأبرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة بلا فناء ولا قبول وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله إن أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته وأيد المؤمنين من عباده وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ عليهم ودع أديانهم وأعزهم من بيتهم لا عن أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.